Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal mungkin yang menggelitik di kita ya. Katanya kalau kita berbuat kebaikan, itu Allah ridho kan gitu. Kalau Allah ridho itu Allah juga mengizinkan. Kalau Allah ridho mengizinkan, katanya gampang kan kayak gitu ya. Tapi pada praktek keseharian, terkadang kita itu selalu menemui kendala dalam melakukan kebaikan. Entah yang nggak dihargai orang, entah yang bilang, "Cie, cie, penghuni surga datang. Kamu mendadak Islami?" Kayak gitu. "Cie, dia insaf," kayak gitu. Atau kemudian dijauhi oleh teman-temannya gitu. Wajar. Ketika kita mulai memilih satu jalan yang kita niatkan di jalan Allah, kemudian kita dijauhi oleh teman-teman kita, sebenarnya itulah pertolongan Allah. Di situ Allah menolong kita untuk bisa istiqomah dengan jalan menjauhkan teman-teman yang bisa membuat niatan kita itu goyah, yang bisa membuat kita kembali ke jalan yang lama, yang bisa membuat niatan hijrah kita itu berantakan di tengah jalan. Nah, Allah menyaring itu semua, membuat mereka semua itu meninggalkan kita perlahan-lahan. Dan kemudian Allah gantikan dengan teman-teman yang mendukung kita untuk istiqomah di jalan Allah. Demikian juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sombong, yang tidak pernah menghargai kita, bahkan menganggap remeh kita. Nah, di sana Allah itu menolong kita sebenarnya. Allah pengen ngasih tahu bahwasannya, istilah katanya, "Wahai hambaku, hanya aku yang menerimamu apa adanya, menerimamu apa adanya, menghargai sedikit pun apapun yang kau lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah selalu menghargai semuanya. Allah akan membalas semuanya. Di sana Allah seolah-olah berbicara kepada kita dan mengasih tahu kepada kita bahwasanya hanya Allah saja yang menerima kita apa adanya. Allah saja yang menghargai semua segala sesuatunya. Agar kita itu tidak mendekati orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang sombong itu mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mempunyai fisik atau kekuatan yang bisa orang anggap bisa melindungi dia di dunia. Nah, ketika itu terjadi, Allah menarik kita secara perlahan. Karena kenapa? Karena kita tidak pantas berbicara langsung dengan Allah. Bahkan nabi-nabi pun yang berbicara sama Allah cuman siapa gitu. Yaitu salah satunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah yang salah satunya yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Kenapa? Saking mulianya Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam surat-surat, Allah tidak pernah bersumpah demi diriku, tapi demi makhluknya. Wasyamsi, demi waktu syam, wadduha, demi waktu duha, wal qamar, dengan bersumpah dengan bulan. Kenapa? Karena kita tidak lebih mulia daripada Allah. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu Allah selalu bersumpah dengan nama makhluknya. Yang makhluknya itu mempunyai keistimewaan. Nah terus lagi, satu lagi. "Ya Ustadz," gitu, "saya udah berniat pengen buka rumah tahfiz." Oh sama, kita sama. "Tapi belum dapat Ustadz, belum jadi-jadi. Ini kan niatan," gitu ya. "Udah ngajak temen, tapi ternyata dihianati," gitu. Sama, kita sama. Saya pun dihianati kayak gitu kan. Sama juga kayak gitu. Terus udah ngajak temen, ternyata gagal di tengah jalan. Sama, sampai sekarang juga belum. "Kok susah ya? Katanya kita kalau melakukan kebaikan, kita mendidik umat," gitu. Kita terus mau menyediakan rumah tahfiz, kita menyediakan tempat-tempat pendidikan lah buat generasi muda ini. "Kok malah susah ya? Kok Allah nggak adil?" gitu ya. Ya sebenarnya bukannya nggak adil. Gini loh, kalau setiap niatan yang baik itu kemudian Allah kabul, terus kemudian Allah mudahkan, tahu-tahu kita bisa mendirikan rumah tahfiz, tahu-tahu kita bisa mendirikan rumah pendidikan, keterampilan buat generasi muda. Misalnya kayak Ustadz Ismedas gitu kan. Dia mendirikan sebuah rumah singgah untuk para anak pang gitu kan. Terus tahu-tahu tanpa ada halangan, ngalir terus uang gitu, berkembang. Nah, ujian kita apa gitu loh.
Yang membuktikan kesungguhan kita, niat kita, tekad kita bulat itu apa? Kalau begitu kita berniat, kemudian Allah berikan. Begitu kita berjalan, Allah mudahkan semua. Ketahuilah, kesusahan yang ada itu sebenarnya bukan karena Allah nggak ridho. Tetapi Allah tuh benar-benar menyaring kita, menempa jiwa kita. Dan Allah benar-benar menyaring orang-orang yang akan membantu kita. Yang bahu-membahu dalam mendidik generasi, dalam menyediakan rumah tahfiz, dalam menyediakan satu lembaga yang bisa mendidik keterampilan pemuda, pemuda Indonesia, pemuda Muslim kita. Terus juga orang-orang yang nanti akan berada di kita, insya Allah akan tersaring dengan sendirinya. Oh iya, ternyata ada yang sudah berjalan. Begitu berjalan, mulai teman yang selama ini diandelin, misalnya penyokong dana, tahu-tahu keluar, ini kita sengsara cari dana. Nah, disitulah Allah akan memandirikan kita seperti itu. Jadi, jangan pernah berharap jalan dakwah itu mulus, rata, bahkan lebih mulus dari jalan tol. Jangan pernah. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, lantas siapa yang terbaik? Kalau itu terjadi, ngapain sekolah? Bukan ke sekolah, kita dikasih ulangan-ulangan yang soal-soalnya kita nggak tahu, hanya menerka-nerka, akhirnya kita pelajari semua, sehingga kita menguasai pelajaran itu. Ternyata yang keluar cuma satu soal kayak gitu kan. Tapi kita dengan hanya mengerjain satu soal, kita telah menguasai berbagai macam ilmu yang diajarkan di sekolah. Sama halnya, kurang lebih sedikit, ini bukan sama persis, sedikit analogi kenapa kita selalu menemui kendala dalam menegakkan agama Allah ini. Kenapa sih selalu ada kendala, ada rintangan, dan begitu susah untuk lillahi ta'ala di jalan Allah untuk istiqomah. Nah, di situ. Tapi dengan kesusahan itu, kita jadi bisa menguasai banyak ilmu. Sehingga bisa jadi kita ingin mendirikan rumah tahfiz, ternyata kita sudah menguasai ilmu yang lain, kemudian kita bisa membuat sebuah lembaga pendidikan untuk umat ini, untuk pemuda Indonesia ini. Bisa jadi, akhirnya dengan adanya lembaga itu, tidak cuma rumah tahfiz yang berdiri, tapi banyaklah lagi usaha-usaha badan usaha yang kecil-kecil mungkin nanti akan besar seperti itu. Bisa jadi, Allah terkadang memberikan kita apa yang kita inginkan, itu nggak plek langsung apa yang kita inginkan. Tetapi kadang ibarat kita naik ke atas gunung, kita menginginkan gunung, menginginkan berada di atas puncak gunung. Terkadang kita tidak bisa langsung vertikal, tetapi kita harus memutar. Apalagi ketika kendaraan kita berat. Gak mungkin ketika satu bukit yang tinggi kita lewati, kemudian kita langsung vertikal, pasti akan kandas. Maka kita berputar dulu. Tetapi walaupun lebih lama, kita sampai di atasnya itu dalam kondisi selamat. Semua barang-barang kita yang kita bawa itu selamat. Jadi bisa jadi kendala-kendala yang kita temuin begitu beratnya dan selalu mental kayak gitu. Itu karena kita membawa kontainer yang sangat besar. Sehingga jalannya itu harus berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.